Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tafsir. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal awwalina wal akhirin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading yang dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, serta didoakan oleh para malaikat rahmat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dalam majelis ilmu pada kajian malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur-umur kita semuanya untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan berbuat kebaikan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertambah dan memperbanyak kepada kita semuanya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya, berkahnya dan karunia-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kajian malam hari ini saya ingin menyampaikan tafsir dari surat Al-Alaq. Pertemuan sebelumnya yaitu surat Al-A'raf ayat 17 ya Pak ya Bu, yang saya pernah sampaikan yaitu doa cahaya. Semoga nur cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam diri kita, baik jasad dan ruh kita. Dan pada pertemuan sebelumnya saya menjelaskan surat Al-Qadar. Pada malam hari ini kita memasuki surat Al-Alaq. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-rahahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a.
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Sadaqallahul Adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan, dari kejahatan, dari keburukan, dari kesesatan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan kolam, dengan pena. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup, serba kecukupan. Sungguh hanya kepada Rabbmu lah, kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, berada di atas petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Alaq, yaitu surat ke-96 yang terdiri dari 19 ayat, 72 kalimat atau kata, dan terdiri dari 280 huruf. Kalau malam ini selesai 19 ayat, alhamdulillah. Kalau belum, kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Al-alaq itu artinya adam, yaitu segumpal darah. Dan
jumhur mufassirin, mayoritas ulama tafsir sepakat bahwa surat Al-Alaq ini diturunkan di Mekah dan masuk kategori surat Makkiyah. Sebagaimana Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah mengatakan di dalam kitab tafsirnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Beliau mengatakan Makkiyah bi ijma'ihim. Atau Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, la khilafa fi makkiyatiha. Termasuk juga Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami li Ahkamil Quran, yang dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi, yang wafat tahun 671 Hijriah, bahwa para sahabat semisal Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dan termasuk Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berpendapat bahwa surat Al-Alaq ini masuk kategori surat Makkiyah dan 5 ayat, dan seluruh ulama tafsir sepakat bahwa ayat yang pertama kali diturunkan Allah menugaskan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu, pesan-pesan ilahi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat pertama sampai ke-5 dari surat Al-Alaq, dan ulama tafsir sepakat. Nama lain dari surat Al-Alaq ini yaitu surat Iqra. Mengapa surat ini dinamakan Al-Alaq? Al-Alaq itu artinya ad-dam, segumpal darah, yaitu untuk menjelaskan kelemahan manusia dengan menjelaskan asal penciptaannya. Makanya surat ini dinamai dengan surat Al-Alaq. Kenapa surat ini dinamakan juga surat Iqra? Karena Allah Subhanahu wa taala memulai mengawali surat ini dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pembahasan utama di dalam surat Al-Alaq ini adalah yang pertama, pengajaran kepada Nabi Muhammad SAW serta penjelasan tentang Allah dalam sifat dan perbuatannya, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber pengetahuan. Yang kedua, hal yang paling utama yang meninggikan derajatnya dan memberikannya manfaat adalah pengetahuan tentang akhirat. Itu pokok pembahasan dari surat Al-Alaq. Lalu kita masuk ke tafsirnya sekarang. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra, bacalah, bismi, dengan menyebut nama, Rabbika, Rabbmu, Tuhanmu, alladzi, yang khalaqa, menciptakan. Bahwa di dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, kalau kita baca di hadis yang nomor ketiga, itu hadis yang sangat panjang sekali, yang dimana awal-awal kenabian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu, pesan-pesan ilahi Al-Quran Al-Karim, yaitu dengan bertahannuts, beribadah di Gua Hira. Itu hadisnya sangat panjang sekali ya, yang dimana Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menurunkan wahyu bahwa Al-Quran itu secara bahasa adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun secara istilah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah perantara via malaikat Jibril, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, dan ibadah bagi yang membacanya. Pada waktu itu bangsa Arab, khususnya suku Quraisy, beragama musyrik Pak ya, musyrik, penyembah berhala, bahwa tidak pernah Al-Quran itu diturunkan kepada bangsa kaum Arab. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW, beliau suku kabilahnya Arab, yaitu dari suku Quraisy, lalu malaikat Jibril di dalam hadis Sahih Bukhari yang nomor 3 itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dikatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Yang pertama apa jawaban Rasulullah SAW? Ma ana biqori, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Sampai Jibril itu memeluk erat-erat ya Rasulullah. Itu yang pertama, tahap yang pertama, level yang pertama. Yang kedua, Jibril berkata lagi, Iqra ya Muhammad. Jawaban Nabi Muhammad, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca ya Jibril. Lalu yang ketiga, Jibril bertanya lagi, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Lalu di ketiganya itu Jibril mengatakan 5 ayat ini dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Nabi Muhammad SAW yang ketiga kali ininya mengikuti apa yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam. Sampai ketiga kali malaikat Jibril memerintahkan, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Itu di hadis Bukhari nomor 3. Seperti itu. Makanya di ayat yang ketiga ada kalimat Iqra lagi. Ayat yang pertama ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca agar hati beliau lebih mantap lagi.
Membaca apa? Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Yaitu Al-Quran Al-Karim, pesan-pesan ilahi, wahyu-wahyu ilahi yang dimana sebentar lagi akan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca alam raya, alam semesta dan masyarakat sekitarnya. Bacalah agar engkau Muhammad membekali dirimu dengan kekuatan pengetahuan. Bacalah semuanya itu, tetapi dengan syarat hal tersebut engkau lakukan dengan nama Tuhan, atau demi nama Tuhan yang selalu memeliharamu, menjagamu, mendidikmu, membimbingmu, dan yang menciptakan seluruh makhluknya kapan dan dimanapun. Iqra itu fi'il amr, kata kerja perintah, terambil dari fi'il madi, kata kerja lampau, yaitu qara'a, yang artinya membaca. Makanya menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, ulama besar Al-Azhar, Kairo, Mesir, beliau mempunyai karya, namanya itu, beliau menulis buku dengan judul Al-Quran fi Syahr Al-Quran. Maksudnya Ramadan itu dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Al-Quran fi Syahr Al-Quran. Beliau menafsirkan bahwa dengan kalimat Iqra bismi rabbik, Al-Quran tidak sekedar memerintahkan untuk membaca, tapi membaca adalah lambang dari segala apa yang dilakukan manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Maksudnya, bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Jadikan seluruh kehidupanmu, wujudmu, dalam cara dan tujuannya semuanya demi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu menurut Syekh Abdul Halim Mahmud ketika menafsirkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril mengajarkan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan 4 level, 4 tingkatan, dan tidak ada sekelas sosok Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Malaikat Jibril alaihissalam, kata-kata yang keluar dari lisannya itu mubazir, tidak ada. Makanya sampai 4 kali Jibril itu mengatakan Iqra, Iqra, yang ketiga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan yang keempat Iqra wa rabbukal akram. Dan itu ada maknanya. Apa makna Iqra pertama, Iqra kedua, ketiga, dan keempat? Itu ada makna tersembunyi, ada rahasia di balik itu, dan itu diungkapkan di dalam tafsir Isyari bahwa
Iqra yang pertama maknanya adalah bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, serta dapat menghatamkannya. Meskipun kita tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Itu Iqra makna yang pertama, sekedar membaca. Dan kita hidup di negara Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia ini Iqra-nya masih level yang pertama, belum kedua, belum ketiga, belum keempat. Masih levelnya yang pertama, sekedar membaca. Seperti itu. Lalu apa makna Iqra yang kedua? Ini level yang kedua, tingkatan yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana mendalami Al-Quran dengan mengetahui artinya, tafsirnya, bahkan takwilnya. Jadi kalau yang pertama sekedar membaca, Iqra level yang pertama itu sekedar membaca. Iqra yang kedua itu mendalami Al-Quran, paham artinya, maknanya, tafsirnya. Itu level Iqra yang kedua. Lalu Iqra yang ketiga. Nah, ini level yang ketiga. Yang ketiga kali Jibril mengatakan kepada Muhammad, Iqra ya Muhammad ma'ana biqori. Saya tidak bisa membaca, Jibril. Lalu yang ketiga Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra yang ketiga ini maknanya bagaimana kita menghayati kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghayati dan mengamalkan. Itu Iqra yang ketiga. Lalu Iqra yang keempat di ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Jadi ada 4 Iqra. Iqra yang keempat maknanya adalah bagaimana memukasyafahkan, menyingkap takbir-takbir yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau yang keempat ini kalamullah, kalau yang ketiga masih kitabullah. Beda antara kitabullah dengan kalamullah. Makanya banyak umat Islam ini, kita bicara di Indonesia ini, ibadahnya masih ritualitas, belum sampai spiritualitas. Makanya Allah di dalam surat Al-Imran itu sering para khatib Jumat di dalam prolog pengantar mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih ritual, sampai Allah menekankan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya bertakwa, baru udah spiritual. Banyak kita pergi haji
berkali-kali, umroh berkali-kali, sholat 5 waktu, tahajud. Tapi apa Pak? Masih suka berdusta, masih suka mencela, menghina manusia, masih suka gibah, menjelek-jelekan, memburuk-burukan, membusuk-busukan, membuka aib orang lain. Jadi ibadah, dia sholat, dia haji, dia umroh, dia baca Quran, itu baru ritual, baru jasadnya saja, belum ruhnya. Ini saya ingin menjelaskan Pak ya, ini perpaduan, ini ilmu yang saya belajar, perpaduan ilmu tafsir, akidah, tauhid, dan tasawuf. Selama ini orang mengatakan Pak ya tentang Nur Muhammad. Ini hasil belajar saya selama 15 tahun Pak. Ini ingin saya sampaikan, karena saya menganggap bapak-bapak ini, ibu-ibu ini bukan orang awam, tapi orang-orang yang benar-benar berilmu ya. Orang menganggap bahwa Nur Muhammad itu adalah cahaya Muhammad, atau Nabi Muhammad itu bercahaya. Bukan seperti itu. Jadi ingin saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai banyak nur, banyak cahaya, banyak cahaya. Ketika kita di dalam rahim ibu kita, ketika sudah berusia masanya 4 bulan ya Pak ya, 120 hari, Allah memberikan ruh di dalam rahim kita. Dan disitulah ada takdir, rezeki kita, ajal kita, dan lain sebagainya. Ruh. Dan di dalam ruh itu ada kolbu. Ya Pak ya. Dan cahaya nur terbaiknya Allah itu bernama Nur Muhammad, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis ini ada wa nafakhtur ruh. Ketika kita di dalam rahim ibu kita selama 4 bulan, Allah itu transformasi, meniupkan salah satu nur cahaya di dalam diri kita. Itu ruh. Ruh ada kolbu. Lalu ada ruh, ada jasad. Jasad itu dari mana Pak? Kalau ruh itu dari cahayanya Allah, kalau jasad dari mana Pak Haji Muhtar? Dari tanah. Nah, dari mana Pak Peter? Jasad kita itu dari Allah. Ya. Pak Haji Rustam dari mana Pak? Jasad itu? Ini jasad nih. Dari mana Bu? Dari segumpal darah. Jasad itu dari saripati kedua orang tua kita. Jasad. Saripati ayah dan ibu kita. Maka menghasilkan jasad. Dan di jasad itu ada kolbu juga, organ tubuh, yaitu jantung. Nah, seperti itu. Jadi ada ruh, ada jasad. Dan Allah menciptakan iblis. Nah, seperti ini. Iblis itu menguasai jasad. Iblis itu menguasai jasad. Makanya kalau ada kita punya anak nakalnya luar biasa, kita bilangin ya susahnya seperti itu,
Bisa jadi orang tua kita ketika berhubungan intim tidak baca doa. Di dalam hadis dijelaskan bahwa setan, iblis, jin yang ketiga. Seperti itu. Nah, sekarang ketika ruh dan jasad ini bertemu, ngapain Pak Haji Muhtar? Pak Suredi? Saya ketika bertamu ke Pak Haji Muhtar ke rumahnya, silaturahmi atau silaturahim. Atau saya dari rumah menuju masjid ini untuk menyampaikan kajian ilmu, sama juga saya bersilaturahmi. Nah, sekarang ketika ruh dan jasad ini bertemu ngapain? Pak. Apa nih? Ketika ruh ini kan dari Allah, jasad ini dari saripati orang tua. Di dalam ruh ini ada kolbu, di jasad ini ada kolbu. Ketika ruh dan jasad ini bertemu ngapain nih? Apain Bu? Menyatu, ngobrol ya Bu ya. Ayo apa Pak? Ini hasil belajar saya Pak ya selama 15 tahun. Ini saya singkat aja ini. Ternyata jasad dan ruh itu kalau bertemu dia fighting, berperang dia. Jadi jasad dan ruh itu kalau bertemu tidak bekerja sama, tapi berperang. Berperang, Pak. Perang dia. Dan ruh itu tidak bisa mati karena milik Allah. Salah satu cahayanya Allah. Ruh itu tidak bisa tunduk kepada jasad, tapi ruh itu bisa layu. Ketika kita berbuat dosa Pak, di dalam hadis bahwa kolbu yang ada di ruh itu ada titik hitam, ya Pak ya. Bagaimana cara membersihkannya? Di antaranya kasratul istighfar. Maka nanti titik hitam itu akan hilang. Ketika kita makan dan minum sembarangan, maka kolbu yang ada di jasad kita maka akan sakit. Seperti itu. Jadi ruh itu tidak bisa mati, tidak bisa tunduk pada jasad. Nah, kalau kita masih ibadahnya ritual, sholat 5 waktu, contoh ya, terkadang kita menghadiri majelis taklim ya, ustadz yang bukan kita cintai, kita main HP seperti itu, nggak fokus Pak. Padahal malaikat nih luar biasa nih, banyaknya luar biasa malaikat nih. Dia akan doa dia bagi yang serius, yang fokus. Ya Allah, ampunilah si fulan, seperti itu. Atau terkadang kita habis sholat aja, itu saya sering dapati kalau sholat di berbagai masjid, ketika salam yang dibuka langsung HP, bukannya zikir. Makanya banyak kalau kita sering berbuat dusta, berbohong, banyak umat Islam kaum muslimin ini berbuat maksiat, bahkan berbuat syirik ya, dosa besar, menyekutukan Allah. Sampai-sampai terkadang ke kuburan, nyembah kuburan, minta sama kuburan gitu. Itu menandakan jasad itu menguasai ruh. Ingat, ruh itu tidak bisa mati, tidak bisa tunduk kepada jasad. Jadi jasad ini menguasai. Kenapa? Karena jasad ini dikuasai oleh iblis. Nah, seperti itu. Kalau kita misalnya subuh masih kesiangan, ya sebulan sekali nggak apa-apa ya, capek Pak ya. Kalau tiap hari subuh jam 6, jam 7, nah itu berarti ruh kita tuh layu, dikuasai oleh jasad. Gitu Pak. Bagaimana caranya? Kolbu di ruh kita ini bisa menguasai jasad. Jangan sampai ruh kita dikuasai oleh jasad. Sebaliknya, jasad ini harus kita kuasain sama kita.
Maka ada dua cara agar ruh itu bercahaya, hidup terus, kolbu itu super power, yaitu dengan istilah saya itu huruf T terbalik. Huruf T terbalik. Yang atas ini Pak namanya AI, amal ibadah. Hablum minallah. Yaitu kita sholat 5 waktu, puasa, baca Quran. Kita kuatkan, kita kencangkan. Yang bawah ini yaitu AS, amal soleh. Yaitu hablum minanas. Sekarang saya ingin tanya Pak, ya Bu ya, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Pak Haji Muhtar? Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Misalnya, apa yang dimaksud dengan puasa? Oh, puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan bacaan dan gerakan tertentu. Apa yang dimaksud dengan amal solih? Iya Pak. Apa Bu? Apa yang maksud dengan amal soleh Bu? Ya, berbuat baik ya Bu ya. Nah, di sini masih banyak orang salah definisi. Ya, orang taunya amal soleh itu perbuatan baik, amal kebaikan. Itu masih kurang pas definisinya. Saya tidak menyalahkan. Ya, amal soleh itu amal kebaikan, perbuatan baik. Ingat, ada kuncinya nawaitu. Niatnya apa? Lillahi ta'ala, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat baik, misal Masjid Al-Muhajirin sedang direnovasi, butuh dana sekian, kita nyumbang, tapi niatnya nawaitunya bukan lillahi ta'ala, namanya kebaikan. Tapi kalau kita menyumbang niatnya lillahi ta'ala, maka namanya amal soleh. Beda antara kebaikan, berbuat baik dengan amal soleh Pak. Jadi amal soleh itu kuncinya itu nawaitunya itu lillahi ta'ala, seperti itu. Makanya kita kalau berbuat baik dalam hal apapun, kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang non muslim, orang-orang kafir, misal pemain bola Cristiano Ronaldo, dia orang non muslim, tapi banyak nyumbang untuk Palestina, Suriah. Itu nggak masuk amal soleh, hanya kebaikan. Dia berbuat baik. Allah hanya balas, saya jelaskan di surat Al-Bayyinah, Allah hanya balas dia di dunia saja. Di akhirat fahabitat a'maluhum, tidak mendapat balasan. Seperti itu Pak. Jadi untuk menghidupkan ruh, menghidupkan kolbu ini, maka caranya adalah perbanyak amal ibadah dan amal soleh, seperti itu. Makanya di Quran ini banyak Allah memakai domir kata ganti nahnu ya Pak ya, pakai domir kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, seperti itu. Kenapa kami? Karena untuk jasad dan ruh kita. Kalau kita berdoanya saya, maka buat jasad Pak, bukan buat ruh. Karena kita kalau berdoa, ya Allah bahagiakanlah, sehatkanlah jasad dan ruh kami.
badan-badan kami. Seperti itu. Dan kunci yang terakhir, kita kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan ya Allah berilah saya ini, jangan beri. Kenapa? Tanpa kita meminta, Allah sudah beri, Pak. Jadi tiap hari itu ruh dan jasad itu diberi sama Allah misal 100%. Ketika kita berbuat maksiat berkurang tuh, Pak. Misal tinggal 30%. Bagaimana cara biar supaya 100% lagi, Pak? Yaitu ditambah dengan amal ibadah dan amal soleh. Makanya Nabi Muhammad itu doanya Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya Allah tambahkanlah, panjangkanlah umur kepada kami. Jadi mulai sekarang kita mintanya tambah dan perbanyak, Pak. Seperti itu. Jangan beri, karena tanpa beri Allah sudah memberi. Ya Allah, maka di dalam pengantar saya, prolog saya, mukadimah saya, ya Allah tambahkanlah dan beri perbanyaklah rahmatmu, nikmatmu, berkahmu dan karuniamu. Itu, Pak, ya. Nah, jadi jasad dan roh ini kalau bertemu, Pak, berperang. Kita berusaha agar supaya jasad ini kita kuasai dengan ruh, karena ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Seperti itu. Makanya orang kalau wafat, kalau meninggal nggak sampai 2-3 hari jasadnya hancur, lebur, dimakan cacing dan segala macam. Seperti itu. Terus bagaimana kalau jasad itu dikubur bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun masih tetap utuh? Di antaranya para penghafal Quran, ya, Pak, ya. Atau orang yang syahid jihad di jalan Allah. Berarti kalau dia nggak hafal Quran, dia nggak syahid di medan pertempuran, tapi ketika jasadnya itu bertahun-tahun masih utuh, berarti selama di dunia jasadnya itu tunduk, dikuasai oleh ruh. Makanya jasad itu akhirnya bercahaya. Seperti itu. Nah, itu, Pak, ya. Jadi mulai sekarang mari kita hidupkan ruh kita. Seperti itu. Dan semoga kita dalam beribadah ini bukan hanya ritual. Sholat 5 waktu masih suka berdusta kepada istri kita atau suami kita, anak-anak kita. Seperti itu. Kita benar-benar haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, seperti itu. Makanya Iqra di sini adalah simbol ilmu pengetahuan. Iqra. Dan bismi rabbik adalah simbol agama. Jadi ilmu dan agama ini harus terintegrasi. Ya, harus terintegrasi ilmu dan agama. Makanya sampai-sampai ilmuwan Albert Einstein, ya, beliau mengatakan ilmu tanpa agama buta. Ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu lumpuh. Ya, Pak Haji? Albert Einstein yang saya tahu. Nah, beliau seperti itu. Beliau terinspirasi, ya. Seperti itu. Seperti itu. Walaupun dia bukan muslim. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Makanya ilmu dan agama ini harus berkaitan. Nah, seperti itu, Pak. Makanya kalau kita membaca, jangan lupa kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal ini yang saya sampaikan, adab-adab penuntut ilmu yang sering dilupakan. Terkadang nih, Pak, ya, kita beli buku apa saja, Hadis Arba'in Nawawi dan atau sarahnya, Riyadhus Shalihin, udah sampai rumah ada buku kita baca. Seperti itu. Atau minimal kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma, baca. Itu masih kurang, Pak. Makanya yang kita baca ini lupa terus.
nggak ingat-ingat. Bagaimana caranya supaya ilmu itu benar-benar melekat, nempel di akal, otak kita dan hati kita? Kita doakan si pengarang, Pak. Kalau kita baca hadis Arba'in Nawawi, sebelum kita baca, kita doa, ya Allah, ampunilah dosa Imam Nawawi, terimalah amal ibadahnya, masukkanlah beliau ke dalam surgamu tanpa hisab, berilah karya beliau ini menjadi amal jariahmu sampai hari kiamat. Seperti itu, Pak. Kita doa. Kalau kita juga membaca buku ulama yang masih hidup misalnya, kita doakan, ya Allah, ampunilah dosa Ustadz Fulan, terima amal ibadahnya, masukkanlah beliau ke dalam surgamu tanpa hisab, berilah karya ini sebagai amal jariah. Jika punya istri, anak, doakan seperti itu. Mudahkanlah segala urusannya. Semoga Ustadz Fulan produktif dalam menulis. Baru kita baca doa, baru kita baca. Seperti itu. Itu beda, Pak, kita rasakan. Makanya ada adab ta'lim wal muta'alim. Ada belajar dan mengajar. Nah, seperti itu. Jadi makanya kalau kita baca buku, kita doakan si pengarang, baik dia masih hidup maupun sudah, atau masih hidup atau sudah wafat. Itu beda, Pak, seperti itu. Dan itu pernah saya rasakan. Nah, seperti itu. Itu diantara salah satu hal yang dilupakan oleh penuntut ilmu, thalibul ilmi, seperti itu. Kenapa? Nah, kalau pengarangnya non muslim kita doakan. Doanya segini ya, Pak. Ya Allah, misalnya masih hidup ya, berilah hidayah, petunjuk, taufikmu untuk dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Seperti itu, Pak. Nah, seperti itu. Itu beda nanti. Kenapa? Ya tadi udah saya sampaikan. Ya, seperti misalnya kita baca, ada misalnya Ustadz mengajar Sahih Bukhari. Kita muslim yang sudah meninggal, non muslim yang sudah meninggal. Tidak perlu, Pak, kita doakan seperti itu. Nah, makanya makanya Pak, adab itu penting daripada ilmu. Ya. Banyak murid-murid itu yang kurang ajar dengan gurunya. Maka Imam Dahabi mengatakan ta'allamas sidqa qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah suatu kejujuran sebelum kalian belajar suatu ilmu. Jujur itu bagian dari adab. Makanya para ulama dulu itu belajar adab itu ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, seperti itu. Adab itu penting, seperti itu. Terkadang kita dari kecil, ya Pak ya, dari SD, SMP, SMA, kita nggak bisa baca Quran. Kita dengan belajar dengan ustadz tersebut, kita bisa baca Quran, kenal huruf, seperti itu. Tapi ketika kita kuliah, lulus kuliah, kita mempunyai pemahaman yang berbeda, kita sampai melupakan jasa ustadz yang pernah kita ajarkan. Dan seperti itu. Wala salam, wala kalam. Bukan seperti itu. Seperti itu. Makanya Iqra di sini ada 4 level, Pak. Seperti itu. Makanya kita usahakan Iqra itu mampu membaca, memahami makna, meresapi dan menjiwai isi Al-Quran. Seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.